Apa benar ini dengan Bapak Adit? Ya, dengan saya sendiri. Baik, saya sudah terlebih dahulu ya Pak. Bagaimana keadaan hari ini Bapak? Baik, Sus. Baik, alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Pasaya. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Lukisan dan Kebudayaan. Nah, maksud kedatangan saya ke sini yaitu untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada Bapak terkait dengan hipertensi, yang tujuannya itu untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan hipertensi ya Pak. Nah, sebelum kita memulai ke penyuluhan kesehatannya, saya akan mengontrak waktu terlebih dahulu. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Nah, baik Pak. Sebelumnya di sini saya sudah membawa lembar balik. Nah, lembar balik ini bertujuan untuk lebih memperjelas lagi pada saat nanti penyuluhan kesehatan ya Pak. Nah, baik, kalau begitu, apakah posisi Bapak sudah nyaman? Sudah nyaman, Sus. Baik, kita mulai saja ya Pak. Apakah sebelumnya Bapak sudah mengetahui hipertensi itu apa Pak? Hipertensi yang saya cuma ketahui itu cuma darah tinggi ya, Sus. Ya, lalu apalagi ada lagi nggak Pak? Tidak ada, Sus. Ya, hipertensi juga bisa disebut dengan darah tinggi ya Pak. Nah, nanti pada saat penyuluhan kesehatan saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai hipertensi. Poin-poinnya itu seperti pengertian, penyebab, tanda gejala, jenis-jenis hipertensi, bahkan sampai ke pengobatan tradisional. Nah Pak, nanti juga saya akan menjelaskan, dan apabila Bapak ingin ada yang ingin ditanyakan, disimpan dulu saja ya Pak, sampai penyuluhan kesehatan sudah selesai. Boleh, Sus. Nah, baik, kita mulai ya Pak dengan materi penyuluhan kesehatannya. Nah Pak, yang pertama di sini ada pengertian dari hipertensi. Nah, hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita meningkat dalam waktu yang lama di atas normal tekanan darah. Nah, tekanan darah normal ini kan biasanya di angka 120/80 mmHg ya Pak. Namun pada penderita hipertensi bisa saja darahnya itu berada di angka 140/80 mmHg. Selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab dari hipertensi itu? Nah, penyebab hipertensi sendiri terdiri dari faktor genetik, bertambahnya usia, serta lingkungan. Lalu ada juga untuk faktor lingkungan, paling sedikit terdapat 3 faktor lingkungan yang dapat menyebabkan hipertensi, diantaranya seperti berlebihan dalam mengonsumsi garam, stres psikis, dan obesitas. Lalu hipertensi sekunder juga dapat disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, obat, alkohol, serta kehamilan. Nah, penyebab hipertensi juga antara lain ada stres, usia, merokok, obesitas, alkohol, faktor keturunan, bahkan juga faktor lingkungan ya Pak. Sebelumnya apakah penjelasan saya terlalu cepat Pak? Tidak, Sus. Baik, kalau begitu saya lanjut ya Pak. Nah, di sini juga ada jenis-jenis hipertensi, ada 3 jenis, dimulai dari yang ringan, sedang, sampai ke berat ya Pak. Yang membedakan antara ringan, sedang, dan berat itu ada di tekanan sistolik dan diastoliknya. Kalau di ringan itu tekanan darah sistoliknya berada di angka 140/159, sedangkan diastolnya berada di antara 90/95. Apabila hipertensi sedang, sistoliknya ini berada di angka 160/179 dan diastoliknya berada di antara 100 sampai dengan 109. Dan yang terakhir ada hipertensi berat. Nah, hipertensi berat ini biasanya sistoliknya ini berada di antara 180 sampai dengan 209 dan diastoliknya berada di angka 110 sampai dengan 120 mmHg. Baik, selanjutnya di sini apa sih yang terjadi dan apa tanda gejala yang terjadi pada hipertensi? Nah, biasanya orang yang menderita hipertensi ini sering mengalami pusing, terus rasa berat di tengkuk, mudah marah, telinga berdenying, sukar tidur, sesak nafas,
mudah lelah, bahkan sampai mata menjadi berkunang-kunang ya Pak. Nah lalu apabila hipertensi ini sudah berat dan tidak diobati, maka dapat timbul gejala seperti sakit kepala, kelelahan, mual dan muntah, sesak nafas, gelisah, dan pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal ya Pak. Apakah Bapak sudah paham sampai sini? Sudah. Baik, kalau begitu saya lanjut ya Pak. Nah, selanjutnya di sini ada komplikasi dan pengobatan. Komplikasi pada hipertensi ini biasanya terjadi pada di penyakit ginjal atau disebut juga dengan gagal ginjal. Lalu komplikasinya juga terjadi pada penyakit otak atau stroke, dan ada juga penyakit jantung atau disebut dengan gagal jantung. Nah, selanjutnya ada pengobatan hipertensi Pak. Nah, pengobatan hipertensi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Dalam pengobatan ini dibagi menjadi dua, ada pengobatan farmakologi dan pengobatan non-farmakologi. Bagi pengobatan farmakologi ini menggunakan obat-obatan yang sudah bisa diresepkan oleh dokter, sedangkan pengobatan non-farmakologi itu dapat dilakukan dengan mengurangi asupan garam dan lemak, lalu mengurangi atau menghilangkan kebiasaan minum alkohol, berhenti merokok bagi yang merokok, menurunkan berat badan bagi yang kegemukan, olahraga seperti jogging, jalan cepat, bersepeda, bahkan sampai berenang juga ya Pak. Lalu menghindari ketegangan, istirahat, dan hidup yang tenang. Nah, selain dari pengobatan seperti yang tadi saya jelaskan, ada juga pengobatan tradisional nih Pak. Nah, pengobatan tradisional ini dapat dihasilkan dari berbagai macam buah. Nah, salah satu itu dengan cara dijus ya Pak. Nah, buah-buahan yang dapat dikonsumsi itu seperti buah mentimun, buah belimbing, bahkan daun seledri pun bisa menurunkan hipertensi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jus. Salah satunya itu jus mentimun. Yang pertama, Bapak siapkan dulu setengah kilogram mentimun, lalu Bapak cuci bersih ya Pak. Setelah Bapak cuci bersih, lalu dikupas kulitnya, kemudian Bapak parut mentimunnya. Nah, apabila sudah selesai diparut, saring dan airnya saring menggunakan kain bersih ya Pak, dan sehingga airnya dapat diminum. Biasanya pengonsumsian jus mentimun ini dilakukan sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Apakah Bapak sudah paham? Baik. Nah, yang terakhir di sini ada makanan yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi. Nah, yang pertama ada makanan yang baik untuk dikonsumsi. Yang pertama itu ada sayuran-sayuran hijau, namun daun singkong, daun melinjo dan melinjo sebaiknya dikurangi ya Pak, tidak terlalu banyak dikonsumsi. Lalu ada buah-buahan kecuali durian. Yang ketiga, ikan laut yang tidak asin, terutama ikan-ikan yang hidup di dalam laut seperti kakap dan ikan tuna. Lalu ada telur. Nah, telur ini boleh dikonsumsi, tapi maksimal hanya 2 butir dalam 1 minggu ya Pak. Dan pengonsumsian telur ini lebih baik dimakan yang putihnya saja. Dan yang kelima ini ada daging-dagingan, bisa daging ayam, daging kambing. Nah, kecuali kulit, jeroan, dan otak karena mereka ini mengandung banyak lemak. Nah, kalau ini yang terakhir ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi ya Pak. Yang pertama ini ada makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, mie instan, dan minum-minuman kaleng. Yang kedua ada daging merah seperti hati, ayam, sosis sapi, dan daging kambing. Itu sangat dihindarkan ya Pak. Dan yang terakhir ada makanan-makanan berlemak dan bersantan tinggi serta makanan yang asin. Nah, mungkin itu ya Pak penyuluhan kesehatan terkait hipertensi yang dapat saya berikan kepada Bapak. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak terkait penyuluhan ini? Tidak ada sus. Oh, tidak ada ya Pak. Baik, kalau tidak ada, saya ingin mencoba mengevaluasi Bapak ya Pak, itu dengan memberikan sedikit pertanyaan kepada Bapak. Apakah diperbolehkan Pak? Boleh.
bertanya nih Pak kepada Bapak, apa sih Pak yang menjadikan penyebab timbulnya hipertensi pada seseorang? Penyebabnya itu bisa dari stres, Ya, usia juga bisa, ya Pak. kemudian merokok, Ya betul. alkohol, dan faktor lingkungan. Ya betul Pak. Sudah benar ya Pak apa yang Bapak jawab. Nah semoga dari penyuluhan kesehatan hari ini tidak hanya diingat oleh Bapak ya Pak, namun bisa Bapak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Nah lalu bagaimana perasaan Bapak setelah saya memberikan penyuluhan kesehatan kepada Bapak terkait hipertensi? Yang jelas sih saya lebih pahamnya mengenai hipertensi dan cara mengobatinya seperti apa. Oh ya, alhamdulillah ya Pak. Semoga dengan adanya penyuluhan kesehatan ini kita bisa hidup lebih sehat lagi. Yes. Nah, baik Pak, mungkin itu penyuluhan yang dapat saya berikan. Mungkin untuk besok pada pukul 10 pagi tempatnya di sini, saya akan kembali lagi untuk memberikan penyuluhan kesehatan. Namun bukan terkait hipertensi lagi ya Pak, tapi terkait diabetes mellitus. Baik Pak, apakah bersedia? Bersedia, Sus. Nah, baik, kalau begitu saya pamit ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sus. Iya Pak.